kita kembali lagi dalam sebuah program yang cukup menarik bagi saya. Kenapa? Karena kita mau berkomentar. Oke, kita mau mereact ya. Kita mau jadi netizen, gak lah bercanda. Okay. Kita mau nge-react sebuah video yang dimana ada sesuatu yang hari-hari ini sedang peringatkan dan menjadi sebuah masalah kalau menurut kami. Kenapa? Dulu kita mungkin menganggapnya hal yang biasa yang dialami oleh seseorang, yaitu adalah sebuah mental health. Oke, makanya 10 Oktober kemarin kita memperingati ya dunia ya. Memperingati Hari Mental Health dunia ya. Ya, karena kita pikir ya sebagai orang awam nih berarti ini penting. Ya kan? Karena mungkin makin banyak orang yang kena mental. Bener. Ya. Mungkin pasca pandemi atau pasca diputusin ya, atau pasca gagal nikah, gue gak tahu. Pokoknya mungkin banyak kena mental kayak gitu. Karena mungkin kalau dulu kita nganggap kita bully orang gampang segala. Iya, seenaknya ya. Seenaknya gitu. Tapi ternyata sekarang ini jadi kayak sebuah masalah, yaitu mungkin dulu nggak terungkap kan, nggak ada media sosial ya. Akhirnya ujungnya pada bunuh diri dan kehidupannya. Nah akhirnya sekarang ini mulai ke blow up. Ternyata kita nggak bisa sembarangan. Nah, dari yang lucunya ini, gue kemarin lihat di survei dari Bappenas. Jadi waktu tahun 2020 COVID masuk, landing kan. Nah, di bulan Agustusnya di survei, ternyata banyak yang mengalami stres, depresi. Itu ternyata bukan orang-orang lansia atau orang tua, tapi orang-orang yang umur 18 sampai 34 tahun, anak-anak muda bro. Anak muda gitu, udah depresi, stres gara-gara COVID dan pandemi. Nah makanya gue pikir ini mental health nih kayak banyak banget yang dialami itu anak-anak muda ya. Iya. Nah tapi gini Dok, sebelum kita mau nonton video yang kita mau nonton nih, kenapa ya kok anak-anak zaman sekarang kayak agak lemah mentalnya? Nah itu masalah gini. Lo kecil sama gue kan? Iya kan? Lo tahu gimana kita main ceng-cengan dari dulu? Ditelanjangin lah, didodorin lah, gitu kan kayak gitu. Jadi lo kalau nggak tough di tongkrongan tuh lo habis deh pokoknya. Iya habis gitu. Tapi lo nggak ngadu sama orang tua. Iya, gitu. duit lo diambil lah. Iya kan? Nggak ngadu misalnya. Ma aku ngejoknya kurang nih tadi, itu kan nggak kayak gitu. Iya. Kan? Nah kita tetap tumbuh jadi orang yang kuat dan kita nggak ini. Tapi kok zaman sekarang kenapa ya menurut lo? Lo kan guru nih. Ya kok gue sih nggak tahu ya, karena gue bukan pengamat dan peneliti juga ya gitu. Menurut lo aja. Nah, menurut gue bisa ngebandingin memang. Zaman sekarang tuh mungkin kalau secara pribadi gue nggak bilang lemah ya, tetapi lembek. Iya. Ya kan? Lembek itu kayak gampang banget gitu. Misalnya gampang banget hatinya itu lembek, gampang banget tuh semangatnya lembek, gampang banget itu keberaniannya lembek gitu. Jadi disentuh dikit atau dikatain satu dikit dia langsung kena mental. Kayak gitu. Terus nggak berani lagi nongkrong atau nggak berani lagi mencoba gitu. Gagal dikit nggak berani lagi gitu. Jadi semangatnya atau toughnya itu kayak kurang gitu. Atau mungkin gini, kalau dulu nih orang tua kan, didikan orang tua makin lama tuh makin lembek kalau ya kan, karena ada sebuah sikap gini, apa yang gue hadapi sekarang gue nggak mau anak gue rasain. Iya gak sih? Bisa. Bener gak sih? Jadi kalau dulu kita dipukulin, kita diamin, kita berpikir gini, gue nggak boleh nih anak gue dipukulin nih. Gitu. Sebenarnya satu sisi baik, tapi satu sisi menurut gue ya pukulinnya nggak boleh juga pala segala rupa ya. Iya. Kayak kalau menurut gue Tuhan tuh udah nyiptain sebuah area, yaitu dibokong untuk kita kayak kasih pelajaran gitu buat anak biar nggak sakit hati. Iya benar. Gitu loh. Dan itu harus ada alasan yang nggak bisa pukul segala rupa gitu. Tapi satu sisi yang gue bilang itu jadi kayak didikannya itu jadi kayak agak melemah gitu loh. Jadi ngadu apa-apa. Kalau gue dulu ya jujur ya, kita dulu kan suka tawuran ya. Gue nggak berani itu ngadu ke bokap. Iya apalagi gua gitu. Iya kan? Iya. Gak berani, gua bawa tas isinya pedang semua juga agak berani tuh isinya, dibilang, "Wah, aku bawa pedang tuh, keren kan gua." Gitu kan kagak kayak gitu ya. Karena kita tahu kalau kita ngadu sama bokap, ngadu sama nyokap, dihajar. Iya. Gitu. Jadi kita hadapin dia. Tapi ketika dapat konsekuensi bisa ketahuan guru ya, ditahan di BP gitu. Kita maju gitu. Kagak nangis gitu. Maksudnya bukan kita seorang pemberani, bukan, tetapi kita lebih gue tahu resiko dan gue tanggung jawab gitu. Nah yang sama gue lihat mungkin ya gitu, anak-anak sekarang tuh
ketika ada masalah dia nggak berani maju gitu. Jadi Ya kan? kayak lebih banyak cari backingan ya. Kedua, sehingga dia lemah dan lembek gitu. Misalnya ketika ada masalah lebih ke mentalnya kena gitu, Iya. depresi. Jadi gue diginiin ya. Padahal buset baru diputusin Kalau cuy dulu, gitu. kalau dulu juga inget gak? Nah, gue pernah di sekolah nih bro. Dulu tuh gue, jadi gue tuh suka model rambut tuh kan gue suka ganti-ganti ya. Salah satu gue pernah motong kayak Indra Bekti tuh gak lo. Jadi tuh Oh iya, itu rambut indis namanya itu. panjang sini, gue panjangin sini botak. Sampai bawah gitu enggak? Ah, enggak lah. Gue panjangin sini botak gitu. Ujung-ujungnya gue dicukur. Tapi gue Iya, gak nangis. maksudnya. Iya. Dicukurnya botaknya botak apa ya dulu ya? Krepes atau Iya. Ya, ini apa sih? Bopak gitu ya. Iya, jadi kayak panjang sini gitu. Gue pulang ya nggak nangis gitu. Iya, Gue iya. akhirnya gue cuma bilang, aduh malu nih gue nih gitu kan. Iya. Ya ujungnya potong rambut akhirnya botak gitu. Nah, kalau zaman sekarang mungkin orang tuanya langsung ke sekolah marah-marah ya. dituntut bisa, Iya. gurunya bisa tuntut Iya, gitu. iya. Anak saya sih nggak pernah pukul pak gitu kan. Nah, mungkin ini jadi sebuah perenungan ya atau penelitian buat kita semua nih ya. Gimana nih kita menghadapi generasi ini nih Benar. gitu. Memang kita juga nggak boleh pukul, nggak boleh ya apa sih namanya karena udah ada undang-undang juga ya. Tetapi bagaimana kita menciptakan generasi itu yang nggak lemah gitu, sehingga makin hari kita sering banget dengar kata-kata mental health itu kenapa sih gitu ya kan? Benar. Kayak gitu. Nah, sementara kalau faktanya aja di dalam podcast yang kita lakuin nih di Minal Baper kan kita suka natengin narasumber. Banyak banget beberapa orang yang kasusnya adalah mental health. Iya kan? Iya kan? Nah, salah satunya nih kayak video si ini nih. Ini videonya Herlina di menit 4:09. Oke. 4:09. Kita lihat dia salah satu mental health itu gimana. Menempatkan standarnya mereka ke diri aku sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Oke. Jadi S1 nih misalkan wah S1 enak nih abis sidang langsung banyak dapat tawaran kerja dan lain sebagainya Oke. gitu Yang kan. ngomong itu orang deket kah? Nggak ada hubungan darah sih, tapi deket Oh. lingkungan hidup lah. Iya. Ya gitu. Setelah itu wah umurnya udah lumayan nih, udah matang, udah 23 tahun. Pasti udah nyicil tuh dari umur-umur kemarin tabungan lah buat kedepannya. Buset, itu gitu. tetangganya mata Nazwa kali ya? Gitu deh pokoknya. Penyidik Jago gitu. amat ya. Ini. Oh gitu ya. Kayak gitu Kak. Itu tetanggamu nabi atau gimana sih? Dia kayak bisa menentukan masa depan, bisa melihat gitu loh. Sebenarnya bukan tetangga juga Ini sih. gua mau ngecengin ya. Iya, bukan tetangga juga. Jadi ya orang-orang di sekitar lah gitu. Oh, Oke, iya kalau sih. di rumah atau gimana Oke. ya. Kita nggak mungkin redam perkataan orang sih ya. Bener. Oke. Nah. Jadi kasus serinya ingat banget kita ya. Iya. Dia pada baru seneng-seneng nih. Udah sidang. Terus S1 gitu. S1. Gue kok begitu pasti seneng banget dong. Euforia dong. Euforia. Iya. Kayaknya nggak cukup nggak butuh waktu lama. Euforia itu langsung hilang. Drop. Jadi overthinking. Jadi kena mental. Gagaranya dia dengar perkataan tetangga orang lain yang kerja di mana. Iya. Ya kan? Emang tuh kata-kata netizen tuh mungkin menurut dia tuh cuma pertanyaan ya. Gua rasa tetangganya itu kayak ini, apa namanya, kangen band. Kamu Kenapa di mana? Dengan siapa? Oke. Jauh ya? Lucu. Masuk deh. Jelek. itu tetangganya itu emang gokil juga Bukan sih. tetangga tadi dia bilang. Iya, orang circle-nya lain. dia. Orang lain. Iya. Orang lain tapi di circle-nya dia. Nah, kalau Herlina ini kita lihat ya tadi itu apa yang dibilang dia? Dia itu pokoknya Di-push overthinking. ya? Di-push ya. Dipush sama orang sekitarnya. Jadi itu ini sebenarnya sesuatu yang salah. Ini salah satu penyebab orang bisa mental health gitu. Iya, loh. iya. Karena sebenarnya orang itu kayak harusnya lo umur segini udah kayak gini. Nah. Umur segini lo Iya. udah nyicil. Lo enak kayak S1 gitu. Iya. Harusnya umur segini udah punya ini. Nah, Buset. Oh, ini aja apa namanya itu? lo biayain aja. Nafkahin aja. Nggak, tapi emang bener. Hal-hal gitulah yang sebenarnya iblis pakai Aha. buat bikin mentalnya anak-anak Tuhan tuh Drop. Akhirnya jadi overthinking dong. Benar. Dan dengan perkataan itu akhirnya dia bisa mungkin pertama menolak, tapi ujung-ujungnya karena terus dipius kata-kata itu akhirnya dia setuju sama kata-kata itu. Benar. Wih,
ya umur segini gue belum punya ini nih. Pas gue liat IG, scroll IG, wah temen gue udah punya ini, temen gue udah kesini, Iya. ini udah kesini, gue belum. Benar. Akhirnya yang kau ingat ya, akhirnya yang si Herina lakukan tuh sangat sedih menurut gue. Jadi gini, akhirnya dia akan mau kerja apapun, mau sesuai dengan kriteria ijazahnya atau enggak, demi bukan untuk nyenengin keluarganya, bukan untuk nyenengin dirinya, tetapi buat nyenengin orang itu. Orang lain. Iya, gokil. Karena biar gini, tujuannya adalah biar perkataan itu hilang. Iya. Sebenarnya kalau kita sadar perkataan itu nggak akan hilang. Iya. Kita nih udah kerja nih, pasti ada lagi. Ada lagi. Kayak contoh, lu kapan nikah? Lu udah nikah nih. Iya. Kapan punya anak? Iya. Udah punya anak. Kapan punya adiknya rumah? lagi? Iya. Atau adiknya kapan lagi? Iya kan? Gitu. Atau kapan punya rumah? Iya, kapan punya. Lu punya rumah? Kapan punya motor? Kapan punya mobil? Gitu. Jadi sebenarnya perkataan orang itulah salah satu faktornya yang membuat kita tuh mental health. Oke. Gue pernah tuh dulu. Oh gimana tuh? Pernah. Jadi gue ketika umur berapa, 20 berapa gitu, gue punya temen bro. Nah. Sedangkan waktu itu gue belum kerja. Gue lihat temen gue kayak, wah gila di umur gini dia udah punya ini, punya motor. Oke. Udah naik motor. Ya, walaupun gue juga naik motor gitu maksud gue. Tapi intinya dia bisa biayain, dia uangnya ada mulu gitu. Ada lah, mulu. gitu lah. Iya. Sedangkan gue belum beli apa-apa gitu loh. Iya. Gitu. Nah itu akhirnya gue jadi kayak merenung segala rupa gitu loh. Dan gue pernah kayak nah ini hati-hati nih bagi teman-teman yang mungkin lagi nyari pasangan atau apa-apa. Iya. Gue pernah kayak deket sama orang tuh kayak diminta kayak kamu ini dong apa namanya udah kredit mobil aja. Gokil. Udah kamu ini ya. Jadi harga lo tuh dihargain mobil ya. Nah, itu benar-benar kayak sesuatu yang membuat gue pribadi mental health. Jadi tapi Dan lo sempet kepikiran tuh mau kredit mobil? kepikiran. Lo tau gak? Akhirnya gue untung puji Tuhan Bill tegur gitu. Gue bukan tegur, gue sadar gitu. Sadarin ya. Gue bilang kayak gue tuh pengen ikut sampai pengen demi bisa mencapai itu semua. Gue mau ikut apa tuh gue? Investasi bodong. Buset. Yang robot-robot itu. Robot Gundam ya. Gitu maksud gue. Hal itulah yang akhirnya pas gue enggak salah gitu. Untung nggak ikut no, bukan kena mental sakit aja gitu, kena stroke. Amit-amit kalau itu. Waduh, oke. Ya, tapi itu kenyataan ya. Kenyataan. Gue rasa gue juga pasti kan ngalamin ya ketika kita diperhadapkan di dunia ini. Ada orang yang sudah sukses seumuran kita dan kita pasti ngebandingin. Gue rasa manusiawi ya kayak gitu. Berarti harus ada solusinya loh kayak gitu. Nah, kalau gue waktu itu jujur aja pribadi ketika gue ngerasa kayak gitu ya, gue mental health gitu, gue langsung kayak gue inget nggak puji Tuhannya gini. Gue ini selalu punya hubungan pribadi sama Tuhan. Iya. Every day. Iya. Hampir nggak pernah putus lah. Iya. Puji Tuhannya bukan buat kesombongan. Nggak perlu. Every morning gue tuh datang sama Tuhan segala rupa. Akhirnya gini, gue ingat satu hal di dalam hati gue bahwa ternyata ya hidup gue ini bukan ditentukan oleh perkataan orang. Yes. Gitu loh. Iya. Hidup gue ini ditentukan oleh perkataannya Tuhan. Yes. Jadi sebenarnya gue nggak perlu dengerin perkataan orang. Iya. Gitu. Iya. Nah, gue boleh dengerin perkataan orang. Oke, iya. Tapi orang yang gue tahu sayang sama gue. Oh iya. Ngerti gak lu? Iya. Bukan hanya orang yang emang mau nyatir ya atau sarkas atau kalau kita lihat dari videonya Herlina. Iya. Ya, itu orang-orang yang gak sayang sama Herlina. Dan dia nggak peduli juga. Nggak peduli. Gini, which is Herlina hari itu udah jadi kerja. Dia nggak peduli. Nggak peduli. Mungkin dia nggak peduli dia mau maju ke mau apa, dia cuma mau kasih tahu lo tuh belum dapat ini loh gitu. Iya. Nah pada akhirnya ya udah gua akhirnya gue inget gue nggak usah dengerin dia. Karena ngapain gue dengerin, gue tahu kok orang itu nggak sayang sama gue. Iya. Gitu, dia hanya menuntut apa yang dia mau gitu loh. Jadi pada akhirnya gue hanya dengerin orang-orang yang sayang sama gue gitu loh. Gue dengerin perkataan Tuhan. Dan yang kedua, gue dengerin orang-orang yang sayang sama gue. Betul. Karena orang-orang yang sayang sama gue, dia pasti memotivasi. Iya. Misalkan ini, kayak waktu itu si Bill bilang, kalau menurut gue umur segini, lo harus kayak udah ngekos gitu. Tapi dia kayak kasih solusi gitu loh. Iya. Kayak kasih solusi maksudnya, gue bilang Bill, tapi gue mikirnya,
Dia kayak kasih solusi, kasih pendapat dan segala rupa. Nah, kalau orang-orang yang nggak sayang sama kita, dia cuma kasih kayak sebuah tuntutan, Tapi dia nggak ada nggak kasih solusi. Iya. Bahkan nggak ngebantu. Nggak bantu sama sekali. Dia cuma mau itu doang. Makanya di dalam Alkitab juga kisah Saul juga ya. Dia selalu dengar apa kata orang, dia dibandingkan sama Daud ya kan. Daud bisa menang ini, Saul segini, Daud melebihi. Asalkan coba dia dengar kata Tuhan nih, mungkin ceritanya beda nih. Benar. Si Saul ya kan. Jadi memang hal itu pasti akan terjadi. So bagi kita yang merasa dibandingkan dan kita terus overthinking, ya kita harus pegang kekuatan bahwa kita harus dengar apa kata Tuhan ya. Benar. Kita bukan kita auto memang langsung kuping budek gitu sama kata orang, enggak juga. Cuma kita bisa menguasai diri kita dan yang menjadi nilai dalam hidup kita adalah Tuhan sendiri. Benar. Ya. Tapi menurut gue nih, kita juga jangan jadi orang yang terima keadaan. Oh iya, enggak begitu Nggak ya. boleh Iya, gitu iya, loh. iya, Kita iya. tetap semangat. Kita harus punya ada pacuan dalam kehidupan Iya, kita. benar. Yang dimana kita harus Jangan punya gini, visi. ya udah Tuhan yang Iya. ngasih gua mau kerja. Lah Tuhan Lu- bilang lu kalau nggak kerja lu kagak makan cuy kan gitu. Ada orang yang bilang, gitu. ada orang, wah kalau harus kerja gini-gini. Alah apa? Iya, Kalau iya. misalkan mama kita atau teman dekat kita, bro, mending kerja gini. Iya. Nah, gue nggak mau enggak kayak Iya, gitu. benar. Gitu. Kita nggak boleh dengar perkataan orang yang nggak sayang sama kita. Oke, jadi gini. Tapi kita nih. juga nggak boleh nggak berbuat apa-apa. Oke. Jadi ada contoh lu mau gue sama-sama kerja, tapi hasilnya beda. Lu lebih besar, gue lebih di bawah lu gitu. Kita jangan membedakan hasilnya ya. Yang penting kita lihat kita sama-sama kerja, karena begini, nggak semuanya orang jadi jenderal di dunia ini kan. Nggak semuanya jadi CEO gitu kan, nggak semuanya jadi pengusaha. Jadi semua tuh Tuhan udah kasih porsi masing-masing. Benar. Kata Tuhan kan cukupkan yang ada padamu. Benar. Gitu. So kalau memang Tuhan bilang pendapatan gue segini cukup, berarti cukup buat gue gitu. Benar. Kalau lebih tinggi berarti cukup buat lu. Iya. So jangan dibandingkan dan jangan gue jadi indikatornya lu gitu. Tapi nggak kayak gitu. Jadi cukupkan aja Benar. gitu. Kayak gue belajar satu hal gini, Dok. Bahwa ketika gue lihat kan, gue sama lu sama Bill itu kan, kita satu circle yang dimana Tuhan izinkan sama-sama ya gitu. Iya. Ketika gue lihat lu diberkati lebih, gue bersyukur. Kenapa? Karena gue tahu Nezi itu S26. Nah, nggak kan? putus. Iya kan nggak putus. Nangis susu. Pampersnya Nangis susu. mahal gitu loh. Pampersnya mahal. Jadi gue tahu satu hal gini. Ketika Tuhan memberkati orang, berarti Tuhan tahu apa yang dibutuhin. Iya. Gitu. Itu. One day ketika gue udah mau married dan gue punya anak, pasti Tuhan akan berkati lebih kok. Makanya Alkitab tuh keren banget ya. Di hukum Taurat itu zaman ini milik orang lain. Benar. Itu tuh tulisan yang sangat tua sekali ya, ribuan Iya. tahun yang lalu, Iya. tapi sangat relevan untuk saat ini. Benar. Seandainya kita punya mental itu, gue rasa kita nggak kena mental. Nggak kena mental. Apapun orang Nggak ngomong kena kita. mental. Nggak kena mental. Kita fokus kerja, berdoa, ora eta bora. Benar. Hasilnya apapun, itu terserah Tuhan. Benar. Iya kan? Benar. Solusinya itu cukup itu doang Benar. sebetulnya. Setuju. Nggak perlu, depres gue mau jadi apa nih? Ya, susah. Next apa lagi nih? Nah, kita lihat video yang kedua nih, videonya Nasya. Oh, Di menit 4:24. Jadi aku duduknya nggak jauh dari dia. Terus aku bilang aku siap gitu kan. Dit dari situ dia nanya, katanya ini cewek atau cowok? Dia bilang ke aku gitu. Terus aku belum sempat ngomong. Terus ada teman-teman aku yang di bagian belakang kayak ngomong waria gitu. Terus dari situ kan satu bus itu kayak tawain tentang aku kan. Terus di situ mungkin ya aku ngajarin sih, maksudnya masih sama saya SMP, jadi aku masih kayak labil gitu perasaan aku, maksudnya kayak aku nggak enak banget dibilang kayak waria, apalagi itu dalam satu bus yang notabene aku belum terlalu kenal mereka semua gitu loh. Oh gitu. Belum terlalu kenal karena kelas 7 baru semester berapa? Iya baru masuk. Terus makanya dari situ mulai rasa kemunculan rasa insecure aku tentang diri aku, kayak gimana sih look aku di hadapan banyak orang tuh kayak gimana gitu, sampai di situ aku ngerasa kenapa kok aku dipanggil kayak waria gitu dan dipertanyakan sebagai waria gitu. Waktu di bis itu dibilang waria itu, perasaannya gimana? Waktu situ tuh. Campur aduk banget Kak, soalnya pas di situ juga
langsung kayak mood aku nggak enak banget karena Malu kah? malu banget karena di situ terus makanya tadi yang kayak aku bilang aku langsung nggak pede sama penampilan aku di saat SMP itu mulai insecure karena rasa kayak karena sebelumnya emang kan awal masuk kelas 7 itu baru kenal sama dengan anak-anak yang lain juga udah mulai kena kan maksudnya diledek-ledekin bercanda-bercandain kayak bondol-bondolin kayak gitu akhirnya di dalam bus itu aku dibilang waria itu jadi makin ditumpukan awalnya jadi kayak awalnya dibilang bondol terus tiba-tiba dibilanginnya lagi terus jadi makin lama makin numpuk dan itu jadi pemikiran buat aku gitu loh. Oke. Ini Nasya juga pelik juga nih pengalaman ya. Bayangin dia tuh baru masuk SMP. Umurnya masih belasan tahun malah ya kan. Baru masuk kelas 7 SMP, kelas 1 SMP. Dia sudah alamin hal seperti ini. Insecure. Gue juga mungkin kalau SMP gitu juga langsung insecure juga kali ya gitu. Waktu SMP dulu ya gitu. Jadi merasa rendah diri kayak gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya ini loh, makanya gue bilang penting banget kita dekat sama Tuhan adalah gue nggak bilang Nasya nggak dekat sama Tuhan. Iya. Bahkan dia sekarang jadi pendoa yang luar biasa loh. Iya. Di Home for Generation. Ini cerita sebelum dia jauh sekali di dalam komunitas. Sebelum dipulihin. Iya, pulihin. Gitu. Nah, jauh sekali. Sebenarnya penting banget dekat sama Tuhan adalah ketika ada omongan-omongan yang negatif ke kita. Iya. Itu yang akan menghalau, firman Tuhan tuh yang menghalau. Iya. Gitu, misalkan, lu anak sial lu, firman Tuhan bilang apa? Iya. Gua berharga. Itu berarti Tuhan, iya. Tuhan ngomong apa? Kamu berharga. Iya. Ketika lo bilang, bego lu. Firman Tuhan bilang apa? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Iya. Masa Tuhan bego kan? Iya, benar. Gitu loh. Nah itulah yang sebenarnya menurut gue pentingnya dekat sama Kalau kita lihat kasus Nasya ini kan ngedengerin perkataan orang tuh. Iya. Sampai satu titik puncaknya adalah dikatain waria. Gitu loh. Bayangin dia lagi mau ke Jogja ya. Ceritanya gitu kan ya. Orang kan lagi mau senang-senang Bener. Belum start mulai itu bisa jalan udah dibikin mental kayak gitu kan. Gokil sih. Jadi bener-bener kayak wah, gue tahu sih perasaan itu kayak iya, yang harusnya happy jadi sedih, rendah diri. Akhirnya dia cerita kan di sepanjang podcast ini, makanya teman-teman kalau mau kepo atau mau tahu lagi, lihat aja di sessionnya si Nasya sama Bondo, Selfie dan Insecure. Dia sepanjang hidupnya itu sama SMP itu benar-benar rendah diri, insecure, takut sama orang. Sampai kalau nggak salah dia nggak mau difoto ya? Nggak mau difoto. Ya si Jer dia nggak mau difoto ya Nasya ya? Iya, sama keluarganya kan? Iya. Nggak mau difoto. Akhirnya dipaksa difoto. Nggak mau difoto atau gimana sih Jer? Nasya tuh nggak mau difoto atau gimana sih? Malu kalau foto. Oh, ya kalau di foto tuh kayak malu ya, nggak mau gaya ya, gitu. Nah itu akhirnya kan kena mental tuh, mental health gitu. Gue rasa banyak yang ngalamin kayak gini banyak, hari ini. Banyak. Anak-anak sekarang, muda. yakin gue. Anak-anak muda tuh banyak. Karena anak-anak sekarang tuh berlomba untuk jadi keren, berlomba untuk jadi cantik dan ganteng ala-ala K-pop gitu kan. Nah ketika lu badan lu nggak K-pop tapi badan lu koplo, kan? Iya. Dibandingin, kan? Akhirnya lu merasa gue beda dan gue rendah diri nih. Bener. Gitu. Jadi lu bukan kaum kami nih gitu. Benar. Nah ketika itu dan dia nggak punya temen curhat, nggak punya komunitas rohani, nggak punya kakak rohani, udah kena mental udah. Ya, dan pada akhirnya gini loh, kalau menurut gue orang-orang yang kena mental health yang dulunya kayak dianggap jelek atau apa tuh, mereka tuh pada akhirnya gini, perubahan yang mereka lakukan, mereka nganggap nothing sebenarnya. Iya. Kayak mereka tuh mungkin orang bilang, ih kamu cantik loh, kamu ini, enggak kok. Oh iya. Gitu loh. Iya. Enggak kok. Bukan rendah hati ya, tapi rendah diri ya. Rendah diri. Rendah hati bagus, rendah diri. Iya. Gitu. Kayak mikir dia selalu kebayang-bayang oleh perkataan yang lama. Iya. Sebenarnya gini, kalau gue sering ilustrasi gini. Ini perkataan iblis nih. Iya. Kita ngatain, iblis bilang melalui orang lain ya ngomongnya. Entah melalui mantan kita, entah melalui teman kita, dia bilang kamu jelek, kamu bego dan segala macam. Ini kan kita pegang kan? Iya. Kita pegang, oh iya emang gue bego, oh iya emang gue gak jelek, gue segala rupa. Perhatiin, kalau kita pegang ini terus, iblis akan bawa kita kemanapun dia mau. Iya. Karena dia gak bisa sentuh kita nih. Dia bisa sentuhnya apa?
perkataan dia yang dipegang. Dia akan mikir wah kita bego dan segala rupanya. Tapi berarti kalau kita lepas, kita percaya sama perkataan Tuhan, iblis nggak punya kuasa. Jadi kita percaya kalau kita dibilang lo anak sial, kita bilang oh enggak, gue berharga di mata Tuhan. Yes. Ya kan? Kalau dibilang lo jelek lo apa? Enggak, lo ganteng kok, lo cantik. Gitu loh. Oke. Jadi gini guys, jadi solusi dari mental health semuanya itu semua kembali kepada Tuhan. Benar. Kita harus bertobat kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku sudah menilai diri aku secara rendah. Padahal Tuhan menilai diri aku tuh secara luar biasa sekali gitu. Aku anak Tuhan, aku berharga di mata Tuhan. Jadi segala sesuatu itu harus kembali kepada Tuhan. Ya. Kok pengalaman lo gimana nih? Soal kayak gini kan lu dulu sempat gemuk ya? Oh iya. Sekarang gemuk lagi. Iya, gudu gemuk, kurus, baik lagi. Kenapa lo mau kurus waktu itu gue tanya? Wah, karena gue tuh di SMA nggak pernah dapet cewek gue. Maksudnya ada sih, cuman nggak ini ya. Dan gue membandingkan teman-teman gue yang kurus-kurus, kan gue dulu anak band musik ya. Gak ada anak band yang gemuk, jarang banget gitu. Akhirnya, aduh gimana ya, pengen kurus. Akhirnya gue mati-matian tuh jadi kurus. Pas jadi kurus gue merasa percaya diri banget. Merasa pede gitu-gitu. Pas sekarang ini gue ya begitu deh. Kan. Tetapi gue walaupun bukan gak sepede ya, maksudnya kode gue kan pedenya itu karena gue merasa diri gue inilah kurus gitu-gitu. Ya gue sekarang gue lebih berkata bahwa Tuhan yang nilai hidup gue kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Walaupun badan gue koplo, kan bukan K-pop nih kan. Gitu. Tapi gue percaya diri sama Tuhan kayak gitu. Gue nulis satu hal sih di media sosial. Gue tulis kayak gini jelas banget. Gue bilang bahwa gue bilang gini. Hujan berkat bukan? Bukan. Oh. Tidak perlu jadi sempurna untuk disayang. Gitu loh. Jadi bukan, tidak perlu jadi sempurna untuk jadi berharga. Intinya gue bilang gitu. Karena kenapa gue bilang gitu? Karena Tuhan udah sayang sama kita sebelum kita bisa ngelakuin apa-apa buat Tuhan. Iya. Gitu. Dan pasangan yang sayang sama lo nggak akan nuntut lo. Nah, makanya gue nggak pernah dituntut sama Eva gue belasan tahun. Dia bertahun-tahun. Dia minta gue kurus sih buat sehat, ya kan? Bukan buat penampilan gitu. Ya gitu dia udah lihat gue kurus kok, udah kan gitu. Ya pasangan nggak menuntut kita, tapi mungkin kalau udah mau kasih tahu kita untuk kesehatan. Bener. Gue juga nggak setuju badan gue ini karena bisa kan nimbun penyakit dan lain-lain ya. Tapi gue kalau mau kurus bukan karena gue kena mental ya, nggak dihargain atau nggak percaya diri gitu, enggak, karena buat sehat aja. Iya. Gue pernah bilang sama ada orang yang lagi deket, aku mau kurus nih buat kamu. Dia bilang, ya aku sih nggak nuntut kamu kurus, tapi kok kamu kurus ya buat kesehatan. Nah itu baru ini langsung nikahin gitu. Udah berkatin langsung. Pemberkatan besok. Itu. Kalau mau hujan. Mau gak aku berkatin? Mau gak diberkatin? Oke. Selesai. Udah berapa menit nih? Udah banyak. Thank you guys. Jadi satu hal bagi teman-teman yang mungkin hari ini kena mental health, satu hal Tuhan Yesus bisa pulihin kita. Apapun masalahmu, apapun kondisimu, Tuhan Yesus pasti sumber dari namanya kesembuhan. Yang terakhir, masuk komunitas yang sehat. Betul. Yang ada kata-kata positif, yang sayang sama kita. Oke guys. Selamat Hari Mental Health Dunia 10 Oktober. God bless you.